Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik telah mengamankan para tersangka, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, serta melakukan koordinasi dengan lintas pihak untuk menemukan dan mengamankan anak korban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penempatan sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, sambil terus melakukan pendalaman mengenai identitas dan proses hak asuh anak korban sesuai ketentuan. Ini merupakan wujud nyata representasi pemerintah hadir. Dalam hal ini Polda Metro Jaya selalu bersinergi terhadap kementerian kelembagaan yang menggawangi terkait tentang perempuan dan anak. Tersangka IJ adalah ibu kandung korban menjemput korban di rumah saksi CN atau tante korban dan saksi RS atau nenek korban dengan mengaku bahwa akan menjemput anak korban RZ main. Namun sampai pada hari Jumat tanggal 21 November, anak korban RZ tidak juga kembali. Saksi AH menghubungi saksi CN selaku tante korban dengan mengatakan TSK IJ sedang mendapatkan banyak uang. Saksi AH menanyakan kondisi anak RZ diketahui selama ini dirawat oleh saksi CN atau tante korban. Lalu saksi CN mencari tersangka IJ. Setelah bertemu dengan tersangka IJ yang pada saat itu sedang berada bersama tersangka TSKN, lalu saksi CN atau tante korban menanyakan keberadaan anak korban RZ. Namun pada saat itu tersangka N mengatakan bahwa anak korban RZ berada di Medan di rumah saudara TSKN. Pada saat itu juga saksi CN membawa TSK IJ dan TSK N ke Polsek Taman Sari. Sesampai di kantor polisi, TSK IZ mengaku bahwa telah menjual anak tersebut, anak korban RZ ke TSK WN. TSK WN lalu menjual anak korban RZ ke TSK EM. Dan selanjutnya menjual TSK M menjual ke tersangka LN. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tersangka IJ bersama tersangka AH menjual anak korban RZ kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Pengungkapan ini tentu bagi kami menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahatan yang sangat serius, khususnya terkait dengan perdagangan dan penjualan anak, yang ini tentu merupakan salah satu dari pelanggaran berat terhadap hak asasi anak. Anak yang menjadi korban dari TPPO ini tentu adalah korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, terutama kaitannya dengan pemulihan, baik itu fisik maupun psikologis, termasuk juga pemulihan sosial. Pertama-tama menyampaikan apresiasi tingginya terhadap kasus TPPO yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, di mana jajaran Polres Jakarta Barat begitu cepat merespon dan mengangkat kasus ini menjadi terang benderang sehingga semuanya sudah dapat diselamatkan, walaupun proses masih berlanjut. Dan kami di PPPA memiliki peran dalam hal menangani korban, terutama korban anak dan perempuan, di mana kami sudah mendampingi korban dalam hal asesmen awal, kemudian juga konseling psikologis dan lain-lainnya yang diperlukan oleh korban, karena kami memegang teguh pada perspektif korban dalam hal penanganan kasus korban baik terhadap korban kekerasan anak maupun perempuan. Kami kebetulan mewakili dua aspek dari sisi penanganan, subgugus tugas penanganan dan juga subgugus tugas pencegahan. Nah, ke depan sesuai dengan tusi kami untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi, karena ini kewenangannya sudah jelas ada di kewenangan pemerintah DKI Jakarta. Kami sebatas memberikan asistensi dan jika diperlukan untuk hal-hal teknis kami siap. Dan beberapa hal yang ingin kami pastikan adalah yang pertama tadi sudah sangat jelas diangkat bahwa perspektif kepolisian saat ini betul-betul berorientasi pada korban, jadi memastikan dalam semua proses korban, khususnya korban anak, itu mereka
ditempatkan di situasi kekeluargaan dan aman serta nyaman. Jadi anak-anak ini tidak akan mengalami reviktimisasi lagi. Justru kolaborasi sistem inilah yang kami jadikan tolak ukur keberhasilan dari penanganan, perlindungan, dan juga pemulihan korban. Jadi perspektif yang ditanamkan kepada seorang penyidik PPA, kita tidak hanya berbicara masalah penyelesaian perkara dengan penegakan hukum, tapi upaya yang paling kita utamakan adalah memenuhi 3 hak korban, yaitu terkait dengan tadi yang saya sebut tadi, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Apabila ada masyarakat wilayah Jakarta Barat terkait adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan segera melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat ataupun Polsek yang terdekat. Untuk percepatan juga bisa melalui layanan cepat 110, sehingga petugas-petugas kami yang terdekat bisa segera meluncur ke lokasi yang dilaporkan.